Sesungguhnya dalam kondisi sekarang kita dalam kondisi yang sangat prihatin. Kalau di Palestina sana korban sudah di atas 10.000. Maka sejak Ben Gurion dengan sumpahnya mengambil tanah bangsa Palestina, sesungguhnya dia membuktikan bahwa Al-Baqarah 120 adalah ajaran Allah, informasi yang Allah sampaikan, basiran wa naziran, kemarin, hari ini, dan akan datang. Saat yang sama kita tahu bahwa negara-negara Jazirah Arab tidak bersatu. Di tanah Palestina sendiri tidak bersatu Fatah, Hamas, Hizbullah. Dan kalau kita pindah ke Indonesia, kita tahu umat Islam pun terpecah. Lalu kita diingatkan oleh hadis seolah-olah, oleh ayat, seolah-olah kita dipecah oleh 70 golongan. Tapi orang lupa bahwa pada saat yang sama juga ada hadis yang menyatakan nanti pada saatnya kita akan disatukan dan semua mukmin, semua muslim setelah melalui Shiratal Mustaqim, karena setiap orang akan dibalas sesuai dengan tindakannya, sejarah apapun dia akan masuk jannah. Situasi ini kalau di sana pertarungannya statusnya militer, perang, istilah saya akumulatif power, satu perang yang terakumulasi karena berbagai kekuatan berhimpun menjadi satu. Di Indonesia, perang itu sudah masuk dalam perang pemikiran dan perang peradaban. Perang pemikiran dengan militer terjadi pada 10 November 45. Perang pemikiran dikukuhkan lewat yang namanya kehadiran para guru besar dari Amerika pada tahun 56. Perang peradaban dimulai ketika KMB dipaksakan, berlanjut hingga hari ini. Dan perang paling nyata di mana terjadi penyelusupan terhadap diam dan kita diam semua tanpa kita sadari. Sementara tokoh-tokoh muslim yang ada di panggung kekuasaan tidak juga bisa melakukan pembelaan, bahkan menyetujui kita dijungkir balikan. Hasilnya adalah seperti yang Anda lihat di depan. Amburadul sudah. Amburadul masyarakat kita. Amburadul masyarakat muslim. Dan bukti amburadul itu adalah sekarang ini masyarakat euforia. Terus menerus euforia sejak 2004 sampai dengan 2024 nanti. Pemilihan presiden secara langsung. Dan hari ini tanggal 12 November 2023, 3 hari mendatang, kita akan disuguhkan satu perang peradaban luar biasa di Gelora Bung Karno sana. Pertunjukan grup musik called Place. Satu kampanye LGBTQ. Lesbian, gay, transgender, biseksual, dan itu jelas-jelas mengundang murka laknat Allah. Itu wujud perang peradaban yang sedang kita hadapi. Saat yang sama perang pemikiran ini tidak pernah bisa berhenti. LGBTQ adalah persoalan hilir dari kata kunci perang pemikiran.
dalam pemikiran itu digambarkan oleh surat yang saya sebut tadi dari Al-Baqarah ayat 11. Ketika Allah melalui Jibril menyampaikan kepada Muhammad ayat 1 sampai dengan ayat 15 pengklasifikasian antara mukmin, kafir, mukmin, munafik dan kafir. Ketika saya menyampaikan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun, dia menggambarkan cerita tentang orang munafik. Artinya orang munafik adalah ada dalam dua diksi. Ada dalam dua diksi. Ada dalam dua istilah. Dia akan teriak-teriak sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan. Tetapi sesungguhnya mereka melakukan kerusakan. Kalau inaman nahnu muslihun ini dalam konstruksi fasada, la tufsidu fil ardh, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, diceritakan dalam Al-Quran dalam berbagai contoh. Contoh pertama adalah contoh yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Contoh kedua adalah contoh yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Contoh berikutnya dilakukan oleh yang namanya Ibrahim, Musa, sampai dengan yang terakhir pada cerita Rasulullah. Bagaimana masyarakat Makkah sesungguhnya melihat Muhammad sejak awal al-mu'min, orang beriman dengan sebuah sikap al-amin, tapi mereka menyatakan jangan bicara tentang keimanan pada Allah. Toh kami sudah melakukan kebaikan. Maka konstruksi berpikirnya selalu berarti kehidupan manusia akan dihadapi oleh dua hal. Iman dan kebaikan, tidak beriman dan tidak kebaikan. Kalau kita gunakan kuadran. Yang hari ini kita hadapi adalah secara real, secara nyata, kemasannya menjadi amat memusingkan karena Anda semua, kita semua sudah pegang HP. Sehingga antara kebenaran dengan kebaikan, kalau dalam istilah saya, dia menjadi false truth. Satu kebenaran yang dipalsukan menjadi sebuah kebenaran. Dalam bahasa mereka, kampanyekan terus-menerus tentang kepalsuan, tentang keburukan, maka akan menjadi kenyataan dalam masyarakat adalah kepalsuan atau keburukan itu sendiri. Itulah demokrasi. Itulah kampanye Ben Gurion. Itulah kampanye yang dilakukan oleh Yahudi, sehingga mereka berhasil memecah belah 9 negara Jazirah Arab. Dan umat Islam di Indonesia, dalam perspektif saya, adalah buih.